Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 89 bagian keempat. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nah ini depan waw fathah ada alif, tapi alifnya bukan mad, bukan pemanjang, melainkan hamzah wasal. Hamzah wasal jika di tengah tidak dibaca, jika di awal bacaan dibaca dengan harokat tertentu. Karena ini di tengah maka tidak dibaca, artinya wawunya tetap pendek. Wahfadhu, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah di dua kata. Mad tabi'inya adalah waw sukun yang didahului harokat dhammah pada kata ihfadhu. Hamzahnya yang a terdapat pada kata kedua yaitu aimanakum. Maka wa dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wahfadhu ay. Ada harfulin. Sebab ada ya sukun yang didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, maka huruf mim ini kita panjangkan 2 harokat. Aimanakum. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti di sini lebih baik atau lebih utama. Ada hukum tajwid namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar. Sebab dzal harokatnya fathah berdiri. Maka cara baca dzal ini adalah dipanjangkan 2 harokat. Kadzalika masuk ke ya tasydid yang tidak didahului tanwin ataupun nun sukun, maka tidak perlu ditahan. Ini cukup dibaca menggunakan nabar atau meninggikan intonasi suara kita ya. Jadi bukan idgham bigunah. Dibentak aja. Yubayyinullahu. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berharokat dhammah. Maka cara bacanya adalah ditebalkan. Bunyinya Allah, pangkal lidah dinaikkan. Yubayyinullahu. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Cara membacanya adalah alif lam ini tidak perlu kita baca atau diidghamkan langsung ke lam berikutnya ya. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Dibacanya idgham atau dimasukkan. Yubayyinullahu. Hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar. Sebab ada huruf lam yang berharokat fathah berdiri. Maka cara baca lam ini adalah dipanjangkan 2 harokat. Yubayyinullahu lakum. Kemudian berikutnya ada hukum izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, di mana di sini hurufnya adalah huruf hamzah.
Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas, idhar. Bunyinya M, tidak ditahan. Lakum hukumnya adalah mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Maka cara membaca hamzahnya ini adalah dipanjangkan 2 harokat ya. Mana hamzahnya? Ini alif, kalau ada harokatnya a, i, u bisa dibaca ya, maka itu adalah hamzah. Ya ini meskipun barisnya sama tapi hukumnya beda. Kalau yang ya hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab huruf ya berharokat fathah panjang. Jadi mad badal khusus untuk a, i, u, selain itu mad tabi'i. Maka ini ya panjangnya sama 2 harokat. Ayatihi hukumnya adalah mad silah qasirah, sebab ada hak dhamir yang diapit 2 huruf hidup, huruf setelahnya selain hamzah. Maka hak dhamirnya ini panjang 2 harokat ya. Jadi huruf sebelumnya tidak boleh mati, huruf setelahnya juga tidak boleh mati ya. Dan setelahnya nggak boleh hamzah kalau mad silah qasirah. Haknya sudah ada baris panjangnya. Ini panjang 2 harokat. Ayatihi la'allakum ada hukum idhar syafawi, sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ta. Maka mim sukun ini dibunyikan dengan idhar atau jelas, M tidak ditahan. La'allakum shinnya punya sifat dari sifat yang tidak memiliki lawan, namanya tafashi ya. Tafashi itu artinya menyebarkan angin di dalam mulut. Tashkurun, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat dhammah, maka ra dibunyikan dengan tebal. Tashkurun. Ketika kita berhenti di run, hukumnya ini adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka ra panjang, boleh 2, boleh 4, ataupun 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Tashkurun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.